Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa melos deh? Watik mboi. Alhamdulillah. Iya. Kan sakit naon? Sakitnya mau sekolah. Ya, tak tahu ya, tahu kan ngantuk ini, sakitnya mau sekolahnya, kan dewe di sekolah. Karena siapa dulu, nyak mau kan dewe di sekolah. Watik mboi. Begitulah cara masyarakat Jawa Tondano berkomunikasi satu sama lain. Yang menjadi ciri khas adalah bahasanya. Masyarakat suku Jawa Tondano ini berdialek menggunakan bahasa Jawa dengan campuran bahasa Tonsean Minahasa, Sulawesi Utara yang dominan. Menurut Carpentier Aling yang dikutip Manuhutu tahun 1976, bahasa Jawa asli digunakan oleh masyarakat Jawa Tondano hanya sampai tahun 1833. Kemudian, lama-kelamaan hilang dan perlahan tergantikan oleh bahasa Alifuru, bahasa Melayu Manado yang menjadi bahasa pergaulan mereka sehari-hari. Menilik sejarah suku Jawa Tondano yang lahir pertama kali oleh pembawanya, yakni Kiai Mojo beserta rombongannya, diawali di Minahasa, Sulawesi Utara, tepatnya pada abad ke-18. Kala itu, Kiai Mojo merupakan tawanan yang diasingkan oleh penjajah Hindia Belanda dari Pulau Jawa ke Sulawesi Utara. Para rombongan yang semuanya adalah kaum lelaki pengikut Kiai Mojo ini, kemudian bermukim di daerah Tonsea, Minahasa, Sulawesi Utara. Dan seiring perkembangan zaman, suku Jawa Tondano pun mulai meluas hingga ke Provinsi Gorontalo. Awalnya sebenarnya Jaton Diosonegoro, kebetulan ada dua tokoh yang dari Tondano, yaitu pengikut dari Kiai Mojo. Ketika mereka jalan-jalan ke ibu kota, melihat bahwa Diosonegoro ini, yang sekarang sudah Diosonegoro, pada waktu itu masih hutan belukar. Mereka melihat sangat potensial untuk dijadikan lahan pemukiman sekaligus dengan lahan pertanian basah. Sehingga itu mereka menghubungi pemerintah setempat yang pada waktu itu disebut Wadono, memohon kepada pemerintah setempat kiranya dapat diberikan pemukiman khusus untuk Jaton. Sesudah itu diterima oleh pemerintah daerah waktu itu dan ditunjuk salah satu tempat yang sekarang ini sudah menjadi Desa Uidu Utara. Begitu mereka survei ke sana, lahannya tidak memungkinkan untuk pertanian lahan basah. Mereka mengadu kembali kepada pemerintah setempat dan memohonkan bahwa lokasi ini dijadikan pemukiman untuk Jawa Tondano. Yaitu pada tahun 1904, Desa Diosonegoro ini dirintis oleh para perintis yang pengikut dari Diponegoro dan Kiai Mojo yang datang dari Tondano. Rombongan yang kedua itu Reksonegoro 1915, baru Kalioso, baru Mulyo-Negoro, baru ke Paguyaman yang Molombulahe yang sekarang, baru di Paris, bahkan di Pohuwato ya. Ajaran serta budaya Jawa Tondano, peninggalan Kiai Mojo beserta rombongannya yang selama 19 tahun ia terapkan pada keturunannya, tak pelak terkikis perubahan zaman. Masyarakat Jaton hingga saat ini
masih antusias tak hanya dari kalangan tua, namun juga pemuda-pemudi Jaton melestarikan warisan yang sedikit banyak hasil adaptasi antara budaya Jawa dan budaya Minahasa tersebut. Suku Jawa Tondano yang sebagian besar beragama Islam ini memiliki sederetan adat serta tradisi yang berkaitan erat dengan ajaran Islamiyah. Dan tentunya memiliki khas tersendiri, khas Jawa Tondano. Misalnya saja cara mereka bersolawat hingga memperingati hari-hari besar Islam. Al-Ghasasu malahu saini ibni Khalifatima Al-Ghasa. Maulud Nabi kita sebut dengan muludan. Nah, muludan itu bisa semalaman. Yang membedakan dengan budaya yang ada di Gorontalo ini, dia mulai kalau Gorontalo dari jam 9 jam 10 malam setelah lepas Isya, kemudian sampai dengan besoknya jam 10 pagi. Kalau kita seringkali kita mulainya juga sama, bisa jam-jam segitu. Subuh itu sudah mulai di finish acara, sehingga orang mulai berdatangan, orang-orang kita itu mulai membawa dalam sebuah wadah nyiru, kalau kita sebut dengan sosiru, itu dibawa bermacam-macam. Ada kue, kemudian ada ayam yang memang sudah dipotong-potong untuk menjadi bagian dari orang yang hadir. Kemudian caranya setelah duduk dia mengelilingi nyiru itu atau sesiru istilahnya, wajan itu, oleh kurang lebih 5 atau 7 orang. Kemudian 5 atau 7 orang itu ibaratnya makan ala kadarnya, karena sudah semalaman juga berada di masjid membawakan puji-pujian kepada Rasul dan kepada Allah tentunya. Setelah makan bersama dengan masing-masing wajan per kelompok, itu kemudian dibagikan dan dibagi habis, harus dibawa pulang, tidak bisa ditinggal di situ. Jadi masing-masing yang punya bawaan tadi itu tinggal membawa wadahnya saja, dibawa pulang dalam wadah yang kosong. Tetapi seringkali oleh karena saking banyaknya semangat masyarakat untuk membawa, setelah diatur sedemikian rupa, bisa dibayangkan dalam satu masjid mungkin hadir sekitar 200 sampai 300 jamaah yang per kelompok itu bahkan nyaris yang tadinya per 5 orang atau per 7 orang satu wadah itu nyaris tinggal per 3 orang baru bisa. Saking banyaknya, tinggal per 3 orang yang mampu mengelilingi itu. Sebab kalau dikumpul per 5 orang atau per 7 orang, mungkin ada yang wadah yang tidak terpakai. Saking banyaknya dan semangatnya untuk bersedekah di kesempatan itu yang menjadi pemahaman. Nah, itu diantaranya. Nasi meong. Kalau dari sisi budaya yang membedakan dengan suku lain, utamanya yang ada di Gorontalo, kita punya beberapa budaya yang sekarang juga tetap kita pelihara. Apakah dari sisi menjaga kita bagaimana budaya bahasa Jaton itu tetap kita jaga, sekarang itu sudah sampai pada tahap untuk kita lombakan. Kemudian ada alat-alat musik tradisional. Musik tradisional itu sering kita gabungkan dalam sebuah kelompok yang disebut dengan kelompok Samra. Kemudian juga sekarang yang lagi tren, kalau bisa saya bilang gitu, adalah hadrah.
budaya musik hadrah ini itu sekarang itu yang mungkin kalau kita bisa ambil skalanya, skala tertinggi di apa namanya budaya Jaton yang sekarang ini sementara di apa namanya dipelihara, dan itu tadi juga termasuk yang dilombakan. Bahkan sekarang sudah masuk yang ke-9 atau yang ke-10 kita lombakan. Di setiap tahun itu kita lombakan, putarannya berarti sudah masuk 9 atau 10 tahun. Itu lomba namanya adalah lomba hadrah, festival hadrah, tetapi di dalamnya adalah ada samra, ada lomba berbahasa, pidato berbahasa Jawa Tondano, bahkan dicoba untuk dikawinkan karena kita di Gorontalo, dikawinkan transfer bahasa lokal, bahasa kita di sini bahasa Gorontalo. Di ketupatan itu mungkin sekarang banyak titik yang sudah melaksanakan, tetapi ini awalnya adalah Jawa Tondano memulai dengan kita budayakan melalui hari raya sunat istilahnya. Hari raya sunat itu apa namanya diisi dengan lomba-lomba yang biasa aja. Awalnya sebenarnya adalah apa namanya lomba lari karung, lomba panjat pinang dan sebagainya. Tetapi kesininya itu semakin modern. Ada balap motornya, ada pacuan kudanya. Itu yang terisi di nuansa Hari Raya Sunat yang kemudian terkemas lebih khusus lagi disebutkan dengan Hari Raya Ketupat. Kenapa Hari Raya Ketupat? Karena memang benar-benar yang disuguhkan itu adalah ketupat. Ketupat hanya saja mungkin kalau ada makanan-makanan khas lainnya dari Jaton sendiri itu ditambahkan kayak mungkin disebut nasi jaha. Nasi jaha itu yang dimasak dalam sebuah ukuran bambu, kemudian itu dipotong-potong. Kemudian ada yang disebut dengan jenang. Jenang itu sebutan umumnya dodol. Makanan-makanan ini artinya kalau bisa saya bilang makanan yang terdepan disebutnya adalah ketupat di hari raya itu. Tapi yang disuguhkan sudah bervariasi. Ada apa namanya tadi yang disebutkan, ada nasi jaha, ada jenang, ketupatnya sendiri. Kemudian ada makanan-makanan lain yang juga menjadi ciri khas Jaton seperti kue-kue dan semua itu disuguhkan di sana. Nah, ada hal menarik di apa namanya di hari raya ketupat ini yang sekarang merayakan di Gorontalo khususnya itu sudah bukan lagi hanya masyarakat Jaton. Bahkan seringkali masyarakat Jaton itu hanya menyuguhkan atau mempersiapkan kedatangan tamu aja di rumah. Untuk mereka saling bersilaturahmi tetangga itu nanti sudah selesai acara. Kenapa? Saking padatnya kunjungan ke titik itu sehingga mereka untuk bersilaturahmi ke tetangga dan keluarga terdekatnya mungkin waktu mereka ambil setelah acara tamu-tamu dari jauh datang. Dan untuk di Gorontalo sendiri yang paling padat adalah Kampung Jawa yang disebut Yosonegoro ini, karena di sini adalah titik utama dan kemudian jalan poros sehingga tumpek blek di situ ribuan bahkan puluhan ribu massa tanpa diundang datang ke titik pelaksanaan itu. Itu diantaranya kalau Hari Raya Sunat yang kemudian dikemas lebih khusus menjadi Hari Raya Ketupat. Selain Maleman, memperingati Lebaran Ketupat, hingga beberapa aspek budaya yang menjadi ciri khas Jawa Tondano yang sampai saat ini masih tetap eksis dilaksanakan, ada lagi kalender ritual yang tetap ada dan menjadi kebiasaan suku Jawa Tondano berlaku hingga saat ini. Kebiasaan tersebut adalah Mauludan atau biasa disebut masyarakat Islam dengan Maulud Nabi. Ada pula Penggoan, yakni kebiasaan masyarakat Jaton sebelum Ramadan tiba, secara beramai-ramai membersihkan kuburan sanak saudara mereka terdahulu. Suku Jawa Tondano, jadi di samping dia mempunyai budaya-budaya, ada juga kalender ritual yang menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh suku Jawa Tondano itu sendiri. Jadi antara lain Meludan. Nah, pada malam Meludan itu, jadi seluruh masyarakat jadi ke masjid untuk mengadakan doa bersama
karena dalam rangka memperingati Maulid Nabi itu sampai semalaman, sampai pagi. Nah, apa yang dilakukan? Jadi masing-masing setiap rumah itu membawa walimah, dan walimah ini setelah menjelang pelaksanaan sholat subuh, setelah selesai sholat subuh, baru itu walimah ini dibagikan, dan seluruh masyarakat mencicipi walimah ini, dan semua anak-anak itu bertahan sampai pagi. Jadi dengan maksud membesarkan masalah budaya itu sendiri. Kemudian yang berikut itu masalah silaturahim di antara kita. Kalender ritual yang berikut itu masalah malaman. Jadi malaman itu dalam rangka mengakhiri bulan suci Ramadan, itu dilaksanakan pada malam-malam yang ganjil. Malam 21, malam 23, 25, 27, bahkan sampai malam tanggal 29 di bulan suci Ramadan. Ini dengan maksud tetap mengadakan juga doa bersama, atau ada juga walimahnya, tapi walimahnya terbatas setelah kita buka bersama di masjid, sembahyang maghrib, baru walimahnya lagi dibuka. Ini dengan maksud kita berjaga-jaga. Mengapa malam-malam ganjil? Kita berjaga-jaga datangnya malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian ada lagi kalender ritual lainnya, itu punggoan. Jadi punggoan itu salah satu kegiatan menjelang bulan suci Ramadan. Kita beramai-ramai datang membersihkan kuburan. Nah, setelah kuburan dibersihkan, kemudian diadakan doa bersama, agar kiranya di dalam menghadapi pelaksanaan bulan suci Ramadan, kita diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan, sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa sampai dengan tarawihnya. Oh, di sini ya tempat Iya, pakai anglo. Anglo, tunggu. Iya. Apa nih, Bu? Selanjutnya. Ini garam masuk tambah dengan ini. Oh, jadi garam dimasukkan. Begitu banyak ragam budaya dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat suku Jawa Tondano. Banyak makna yang tersirat di dalamnya. Tak terkecuali dengan rumah adat, tempat yang sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat Jawa Tondano. Jika di Gorontalo, rumah adat yang selain menjadi tempat tinggal juga difungsikan sebagai wadah untuk bermusyawarah, lain halnya dengan masyarakat ini. Rumah yang memiliki 2 tingkatan ini dimaksudkan untuk menjadi tempat huni dan juga tempat untuk bekerja. Mengingat masyarakat suku Jawa Tondano waktu itu lebih banyak berprofesi sebagai pembuat roda, atau di Gorontalo dikenal sebagai gerobak sapi. Jadi ciri khas tempat tinggal daripada suku Jawa Tondano itu berupa rumah-rumah panggung seperti ini. Dan itu rumah panggung seperti ini itu tidak ditanam di dalam tanah, dia cuma diletakkan di batu-batu. Jadi rumahnya itu tidak ditanam sampai di bawah, dia hanya di atas batu. Ya. Mengapa sampai mereka membuat rumah-rumah panggung seperti ini? Itu di bawahnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan keterampilan, misalnya membuat roda atau pedati, juga menjadi tempat lumbung padi di bawahnya. Jadi tidak mengganggu orang di atas. Di bawah ada kegiatan seperti ini juga, makanya dibuat rumah-rumah panggung. Jadi berfungsi untuk
kegiatan-kegiatan keterampilan yang dilakukan oleh suku Jawa Tondano. Jadi seperti itu. Sejak abad 18, suku Jawa Tondano mulai menyebar, berawal dari Minahasa, Sulawesi Utara, hingga di Gorontalo atau tepatnya pada tahun 1904. Dengan adanya kawin silang antara suku Jawa Tondano dan masyarakat Gorontalo asli pada waktu itu, membawa masyarakat Jaton tak hanya bermukim di desa Yosonegoro saja, namun di beberapa penjuru Hulondalo, kini suku Jaton atau biasa dikenal dengan Kampung Jawa bisa ditemui. Dengan berpusat di Yosonegoro, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, tidak membuat masyarakat suku Jawa Tondano terpecah belah. Justru, dengan adanya keanekaragaman budaya serta campuran adat Jawa, Tondano, dan Gorontalo, menjadikan suku Jawa Tondano memiliki banyak warna budaya yang membawa masyarakat di dalamnya menjadi semakin erat tali silaturahimnya. Karena dengan begitu banyak budaya, begitu banyak adat, tradisi serta ritual-ritual yang harus dilakukan, membuat masyarakat Jawa Tondano yang sudah bercampur Gorontalo ini rukun dan saling mengenal satu sama lain, baik pada kegiatan yang diadakan maupun pada kehidupan berdampingan. Semoga saja masyarakat Jawa Tondano Gorontalo ini bisa terus melestarikan adat dan budaya masing-masing, dan yang paling utama bisa sama-sama bekerja sama serta saling mengasihi selayaknya umat Nabi Muhammad SAW, juga sebagai makhluk Tuhan yang dimuliakan. Eksistensi Jawa Tondano mengajarkan kita bahwa hidup bersuku-suku bukan berarti mengabaikan atau tidak menghargai suku yang lainnya. Karena pada dasarnya, Indonesia adalah negara yang satu, sekalipun berbeda-beda suku maupun agama. Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Datang dan kenalilah Indonesia.